Sama-sama salah emang kita. Sama-sama salah. Gue bener satu, lo bener juga satu. Iya, bener satu. Salah satu. Ya udah, pokoknya inilah dia. Full Selamat hero ya. Lunox juga hadir dari kajanya. Iya. Shunshin, Pakito dan juga Madilo dan sementara itu jadi KS mereka hadir dengan Java Chow Ranger Yonemes Woi. Siapa gameplay yang ditunjukkan oleh KS? Gue gak tau kenapa gue suka banget aset yang ini. Parah, keren banget. Gue Asli. gak tau kenapa gue suka banget, gak real banget gitu. Iya, terus nanti masuk ke black hole. Geraknya cuma yang ke black hole-nya itu sih. Kenapa? Menurut gue kayak dia tiba-tiba naik aja kayak ke lift terus hilang gitu. Jangan black hole gitu. Oh. Ngerti gak sih? Iya. Paham. Ini kan kita yang masuk gitu. Iya. Oke, kita langsung saja masuk ke line up di game pertama. Indonesia, berikan semangat kalian di kolom komentar. Indonesia, Dor. Indonesia. Dor. Mendoakan yang terbaik. Kita langsung aja back to the game. Yes. Oh my god, Oke. ada Senpai. Oke, sudah ada Senpai Week Night dan kita lihat di sektor ke depan untuk seorang Dreams-nya. Harus berhati-hati, jangan sampai terpick off di detik ke-40 seperti ini. Tapi kali ini lihat apakah bakal coba dipaksa, Matt bakal ditahan seperti biasa dan lalu terburu-buru retribusi dilakukan oleh seorang Matt, bahkan purple buff diamankan oleh seorang thank you dan lihat Bigetron stikernya sudah dikeluarkan begitu saja. Waduh. Ini yang kedua kalinya untuk Max dicuri begitu saja dari area purple buff-nya. Kemarin, Oh My Venus juga melakukan hal yang sama, tapi kali ini TY atau thank you benar-benar melakukan hal yang sama. Iya, mereka benar-benar belajar banget untuk bagaimana mencari atau mencuri buff milik seorang Max. Dan ini benar-benar kerugian di early seperti ini bagi seorang Yushin. Dan betul banget, Wah. akhirnya Orange Buff berhasil diamankan oleh Max. Tapi Tapi sebenarnya Max di sini Matt lawan Max situasi melawan seorang Uranus. Matt masih mencoba untuk lobby, ternyata nggak mau dipaksakan karena stacknya itu bisa full di sana Profesor. Iya, balik lagi kalau misalkan dia pakai jabnya ke arah Uranus, dia nggak bakal punya escape ability yang cukup Bener. karena dia udah ngejab duluan. Terus ditempel dia habis itu. Kurang-kurang deh darahnya habis itu kan. Regennya malah nambah. TY kali ini bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Ada KYY di sana, darah rumput. Dan untuk diberikan informasi, TYY bakal melawan KYY dan bahkan para pemain dari tim Immunity KH kali ini harus mundur terlebih dahulu. Bener gak? Benar. TYYYY, KYYYY. Iya, TYY versus KYY. Tapi 1 detik lagi menuju ke arah turtle yang pertama. TYY masih berada di depan, mengganggu pergerakan dengan ada stiker Bigetron apa program. Tapi berarti di Immunity KS juga ada yang ikut marga 3 huruf ya? Iya, Iya. itu TYY. TYY. Temannya Albert TTT. Benar banget. Official Waterfall setup kali ini. Oke, Dari setup dari Immunity KS sebenarnya. tapi Max-nya masih level 3, level 4 Mountain Shocker telah dibuka. Kali ini bakal mengganggu pergerakan para pemain, tapi ternyata karena Retribution diamankan oleh tim Immunity KS di arah belakang sana. Flicker masih ada, Wild Dragon bahkan kali ini match-nya masih survive. 1 poin diamankan, Uranus harus hilang di rumput. Masih Malampi KYY dipencet looking for double kill untuk seorang Rainbow. Dimakan begitu saja satu persatu walaupun setup turtle yang sangat matang dari teman-teman tim Immunity KS, tapi ternyata White Knight setelah retribution dia harus dipaksa mundur karena kenapa? Karena dua teman-temannya harus di pick off dengan cepat. Oke, dan bukan hanya itu aja Profesor KB ini adalah keuntungan luar biasa. Walaupun Max sempat kehilangan 1 buah purple buff-nya, at least dia tahu kali ini dia nggak bakal dikontes. Karena kenapa? Karena dari input di KH mereka kehilangan momentum 2 orang terpick off. Iya, dinaik rotasi untuk melakukan Yes. poin kill ini emang paling optimal sih, tapi paling menguntungkan juga sebenarnya. Dan dilakukan juga kali ini langsung Dreams-nya mencoba untuk bertahan, tapi kayak nggak bisa, langsung diambil sama Senpai. Dan Terlalu terlambat Rainbow kali ini gak punya orang bahkan ditumbangin begitu saja. Retribution udah gak ada, kali ini terreset begitu saja. Dan lihat Max-nya struggle Israel, panas banget terreset ke arah belakang dan bakal Orange Buff yang diamankan. Ketika 2 orang harus hilang, Bigetron apa gak punya pengawal untuk seorang Max. Ini benar-benar bahaya banget untuk tim Bigetron Alpha. Di early seperti ini mereka udah dibombardir oleh tim Impunity. Bahkan kita lihat di sektor ke belakang kali ini kayaknya udah Scarlet Maut nggak mau terlalu mengambil resiko, karena kalau misalnya kehilangan 1 poin kembali, ini tentu kerugian besar untuk Bigetron Alpha. No, kalau menurut gue pribadi dari Bigetron Alpha harus coba farming lebih dahulu. Lihat bakal diadu dan ternyata 1 buah gold
Max-nya diamankan oleh seorang Max. Rotasi terlebih dahulu dilakukan oleh seorang Uranus di arah mid lane. Bahkan kali ini Mete bakal fokus ke arah top lane dan Dreams-nya masih melakukan rotasi. Di sini Dreams tidak memiliki damage yang cukup besar seperti dia atau Matilda jika menjadi seorang support. Ya, Bigetron Alpha juga harus sudah mulai sadar sih bahwa mereka membawa Kaja Lunox. Combo Kalun ini adalah combo yang paling optimal untuk melakukan pick off. Sementara lawannya mereka, Luoyi Senpai, ini paling gampang untuk ngekontes hero-hero yang sangat nempel. Oke, tapi Turtle juga mulai muncul di lane off dan kali ini. Dan sepertinya Bigetron Alpha dan juga Infinity akan saling berjibaku di arah area Turtle. Yes, benar banget dan banget. Dihajar setup. Coba dihajar setupnya. Max Umat? masih memegang turtle ke arah belakang sana, dipegang begitu saja. What Meter the- banget Satu. satu terakhir. Diamankan oleh seorang Max. Oh my god, kejaran sebaik banget. Kiasa saut ke arah belakang. Ya, ternyata dipegang cukup baik dan bahkan dipecahkan dari KYY. Berhasil menambah poin untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mengamuk kali ini dan Max berhasil mendapatkan satu buah turtle dengan cukup mudah karena zoning out dari timnya. Lagi-lagi zoning outnya luar biasa. Ngeri sih, ini benar-benar snowballing yang baik sekali peperangan yang terjadi. Bahkan mereka mendapatkan objektif Turtle dan juga mendapatkan point kill ke arah Weak Knight-nya. Tentu ini benar-benar suatu komplementari yang sangat baik bagi Bigetron Alpha. Iya, entah kenapa melihat Matt yang langsung mengincar ke arah backline ini benar-benar bagus banget. Dan memang Matt membuktikan bahwa dia ganteng doang, jago banget. Iya, ganteng doang, jago banget juga. Dan ternyata lihat ke berhasil dilempar begitu saja. Order Brilliance masih ada begitu sama Rainbow. Tapi Rainbow, ingat, dia harus nunggu momentum. Jangan kayak tadi, dia pakai Order Brilliance, dia terpaksa team fight, dia gak bisa kabur. Dia gak bisa kemana-mana. Dan untuk dari itemization-nya cukup unik kali ini yang adalah kayaknya sendiri sih. Dia mengamankan Calamity Reaper dan dia otw ke arah Old Pistol. Yes, bener Dreams. banget, tapi ternyata Dreams bakal coba di follow up. Checking itu ke arah belakang. Tapi ada TY dan Flicker Dreams lagi dan lagi. Mekanik yang cukup tinggi dari Dreams. Jiggle-nya dia selalu bagus banget. Bahkan Flicker di arah yang tepat dan dia tidak pernah tidak pernah sayang dengan Flicker. Iya, dia yang penting kabur, nggak penting nggak mati. Dan itu mendapat pastinya membuat Bigetron Alpha terutama untuk seorang Dream. Dia representatif dari negara masing-masing, namun back to the game. Alright. Alright, kita back to the game. Dimana di arah top lane sana dari Infinity. 4 orang bahkan mate-nya juga harus merelakan satu buat orang di arah top lane. Dan bakal ada race turret di arah bottom lane juga dari tim Bigetron Alpha. Ini template permainan PH. Iya, template banget, template banget. Template permainan PH. Kalau misalnya di atas kita di geng, diserang, diambil turretnya, kita ambil juga turret. Karena turret kedua itu sangatlah menentukan untuk team fight karena minionnya itu bakal mendorong. Tapi Brandon Case bakal lebih memilih untuk setup ke arah Turtle dan lihat bagaimana hasilnya. Oh, mate-nya bakal coba Jektor. ditumpa Opi Flicker karena yang salah. Wow. Tapi masih ada satu boss Senpus, sayang sekali nggak berhasil diamankan oleh tim Bigetron Alpha, tapi menjadi satu dari meta juga Rainbow harus pulang terlebih dahulu. Hoki 20 tahun sekali dipakai oleh seorang OP di sini. Waduh, lama juga tuh. Lama juga. Karena tadi sebenarnya sempat diejektor dulu ke belakang, cuman akhirnya bisa kabur juga. Tapi itu pentingnya tidak membeli magic potion untuk tidak potion. diangkat oleh ini ya, oleh seorang Jawhead ya. Iya beda ya kalau sama di ranked publik ya. Wah, Tolong. Itu Itu persentase mah. besarnya harus diambil, harus dibeli sih. beli opposition sih fix. Oh. Potion, magic potion dari awal biar nggak diangkat sama Jawhead. Iya, Yes. bahkan kalau misalnya gue main sama teman-teman gitu ya, sama Talia atau sama Goni gitu, udah pasti mereka beli opposition dari awal. Wah, magic potion dari awal kayaknya memang wajib ya kalau misalkan emang bermain dengan orang yang sangat kenal dengan. Ya benar banget, tapi lihat ternyata Max ke arah belakang sana Pak Aduh, Max. tutupan begitu saja, tidak ada pengawal sama sekali. Dreams, Rainbow terlalu jauh. Max seorang diri di arah jungle dan bahkan informasi yang sudah diberikan oleh seorang Rainbow dan juga Dreams di arah bottom lane. Matt kewalahan. Infinity kali ini bakal kesulitan dapetin satu poin tambah, tapi Rainbow. mencoba dipasang begitu saja. Side by Secret Madrid mendapatkan satu poin tambah, signifikan tambah. Baik, ini White menjadi pilihan di sana, memilih untuk mundur terlebih dahulu. DPS terlalu sakit, tapi Wah. Dreams masih ada satu buah flicker dan ternyata Oh. duel Dragon ke arah yang tepat. Duel Dragon berhasil melakukan Rainbow. Rainbow muter pick up di arah bottom lane. Kerugian untuk Bigetron Alpha. Oh my god, ini bukan hal yang bagus untuk Bigetron Alpha from Indonesia. Iya, ini mereka kehilangan Rainbow, tapi dari sisi Infinity juga walaupun kehilangan Luoyi, tapi awalnya mereka sudah kehilangan Max. Ini yang sungguh membuat pertandingan di arah bottom lane tadi cukup merugikan bagi Bigetron Alpha. Dan kalau kita lihat dari segi goldnya sendiri memang nggak terlalu jauh, masih dipegang oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau misalnya bermain seperti ini terus, bahaya sekali untuk Bigetron Alpha bisa di snowballing oleh tim Infinity.
Yes, Ya, benar lebih banget. tepatnya kayak Infinity Cage, mereka menggunakan Granger, otomatis scalingnya bakal lebih optimal untuk di early game seperti ini. Melihat Granger juga memiliki burst damage yang lebih tinggi daripada Yunshin untuk di early game to mid game. Tapi perbedaannya kalau misalkan kita menengok dari Beginner Alpha, mereka selalu memainkan metode late game. Balik lagi dengan berani Yunshin, otomatis di late game mereka lebih unggul ketika membawa Yunshin daripada Granger. Namun permasalahan utamanya adalah yes, ini dia Ini concern setup Lord dan bahkan dari zoning out ke arah jungle-nya. Karena mereka bawa Senpai dengan Loi, mereka bisa lebih optimal dengan adanya diversion. di late game nanti ini Senpai-nya itu bakal berbahaya banget. Dia bisa bakal lebih sakit dan bahkan OP bakal bisa solo pick off ke siapapun. Dreams, Lunox, ke even match sekalipun dia bakal bisa solo pick off. Karena tadi dia Benar-benar. menangkap ke arah Rainbow aja, dia tidak menggunakan flick off loh. Yes. Iya. Itu menurut gue yang bener-bener kayak Vertical sampai kita nafas dia main terlalu late game. Sedangkan Matt kita tahu memang seorang partner cukup kuat. Tapi di arah late game itu bakal bisa kalah, tapi ditarik begitu saja. Jasmine. Di arah KYY, Single Eagle ke arah belakang. Dia ada pola Waduh, damage. Dreams. Oh my god, Dreams seorang diri bakal coba ditiumbang. Tapi Wah, satu ada langsung Sonata. Langsung muncul jatuh dan KYY pun harus hilang. Oh. Double kill didapatkan. Ini bencana. Dimana sudah ada Lord yang Wow. pertama sudah hadir, ini tentunya harus berhati-hati lagi untuk Bigatron Alpha dalam melakukan setup penyerangan. Boom yang berada di depan kali ini mencoba untuk mengganggu penyerangan dari seorang Rainbow Idol Wave Dragon, bahkan harus tumbang 3 orang dari Bigatron Alpha. Dan saatnya untuk Impunity melakukan poke ke arah Lord yang terhormat. Bigatron Alpha, what happened? Ya, ketika tadi ada di setup area lore, ternyata itu adalah 4 melawan 5. Lihat OP-nya ada di arah top lane, dia melakukan split push sendirian. Dan ternyata kali ini lihat Dreams bahkan tidak mampu untuk mencuri Lord yang pertama walaupun masih di bawah menit ke-12. Dan lihat ada diversion lagi. Hello, sneaky peeky. Dan gak ada yang ngebuka. Ini Max yang gak boleh ke Trigger arah disiplin. rumput. Trigger disiplin banget. Langsung lo Halo. memberikan informasi. Langsung ada di follow up seorang Matt. Membuka vision begitu saja. Tapi ternyata Matt kali ini adalah salah satu komponen penting. Lihat Matt yang ngebuka. Gak ada yang ngebuka. Gue yang buka deh. Gue yang buka karena dia masih bisa knockout strike. Masih bisa dibalikan. Jadi di depan sana dan lain. Tapi kita bakal lihat di sini Profesor. Ya, ada message ini dia udah punya Tina Shield dari TY. Ini bener-bener kayak strong banget dan dia kayaknya bakal OTW ke arah Immortal Either Way itu. Boom. Juga udah punya Oracle, Regen tambahan, NOD di sini belum terlihat sama sekali. Ranger Mas dan juga Gio. Yep. So, Bigatron Alpha benar-benar membutuhkan NOD untuk memaksa Regen HP dari Infinity Edge dirontokkan terutama untuk boomnya. Yes, bukan hanya itu aja. Orange ball semua dimakan. Impunity KH yang kita tidak bisa lihat permainan dia seperti apa di game-game sebelumnya. Benar-benar tanpa ada data sama sekali. Dan ini adalah salah satu data yang mengagetkan untuk Bigatron Alpha harusnya ya. Bahkan menjadi data valid nanti. Yes, strategi gameplay dan bahkan dengan hero-hero yang pilihan dari tim Impunity KH membuat Bigatron Alpha terseok-seok di game yang pertama. Iya, ini kalau kita lihat sekarang Lordnya sudah mulai masuk. Oh, tadi. dilempar meter begitu saja, masih ada flicker ke arah belakang dan ternyata di follow up Jasmine. seorang kayak dipencet dengan cukup baik. Oh my god, pilihan terhadap seorang Loi. Main Sonata. bakal cepat data, dia Sonata. Oh my Sonya. god, Secret Mouse. Oh. Langsung didapatkan tutup momen utama, tapi tinggi kali ini Wow. tertinggal. Oh my god, ini adalah hal yang baik untuk Bigatron Alpha. Flicker ke arah belakang, mencoba dikejar. Satu buah momentum yang tidak boleh dilepaskan begitu saja oleh tim Bigatron Alpha. Ya, ini adalah snowball ini cukup baik untuk Bigatron Alpha ya, karena mereka bisa menumbangkan 3 orang, tersisa hanya White Knight dan juga Boom. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk Bigatron melakukan push ke arah midnya dan menghancurkan semua turret yang kalau bisa dilakukan. Betul, bukan sembarang betul. Bakal ini satu buah inhibitor harusnya di-TB-in begitu saja. Lihat langsung ada Rainbow. White Knight. Wah, ada Rainbow. Mendapatkan seorang Nightlife. Walaupun harus kehilangan Rainbow. Oke. Satu untuk satu baris. Oke. Ditukar dengan cukup worth it. Jungle. Ditambah lagi satu buah mid inhibitor turret. Iya, ini Ya. bagus banget sih ya kalau KB ya. Ketika mereka udah mendapatkan super minion tentunya dan juga mendapatkan junglernya. Benar. Ini benar-benar Bigatron Alpha mendapatkan momentum yang sangat baik. Ketika war terakhir. Ini trading paksa yang sangat bagus sekali walaupun memang poin killnya akhirnya didapatkan oleh Dreams, tapi ada assist Rainbow di sana, bahkan build damage cukup tinggi diamankan oleh Order Brilliance, membuat White Knight kayaknya harus mulai respect sama magical damage yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigatron Alpha. Namun Infinity KH di sisi lain mereka punya 2 endless battle, mereka memiliki 2 source damage, true damage yang benar-benar tinggi, sehingga Bigatron Alpha juga udah mulai harus worry sama White Knight dan juga untuk OP-nya. Yes, yes, Dan yes. gue sih harap
Max ini bisa lebih cepat dengan follow up sih. Karena jujur berkali-kali tim fight ini diselamatkan oleh para support-supportnya. Iya. Jujur. Dan Max ini dia harus cepat follow up. Kenapa? Satu kali panahnya aja itu sangat se-impact menurut gue. Sakit Satu, soalnya. dan ditambah lagi kalau misalnya dia berhasil dapetin last hit, dia bakal bisa maju, masuk ke depan. Ini kalau bisa kita lihat ya, semuanya kalau udah punya DHS dari seorang siapa namanya Max, dia ini bisa numbangin siapapun. Percaya sama gue. Karena- Even itu Jawhead sekalipun ataupun Uranus. Karena ketika patch terakhir, ketika Mountain Choker slow effect-nya dikurangi atau dihilangkan, Betul. itu pasif untuk yang keduanya, sabetan atau panahnya juga, itu malah lebih konsisten damage-nya, lebih tinggi bahkan daripada sebelumnya. Yes. Dari 70% jadi 70% otomatis. Nah, Untuk itu. dari late game deal damage-nya, sebenarnya Max ini benar-benar megang banget. Hanya saja permasalahan utamanya adalah pertanyaannya masih sama, siapa yang bakal bikin Necklace of Durance? Masih belum ada sama sekali. Bahkan even though itu si Halberd, kayaknya mereka benar-benar butuh untuk menumbangkan boom nantinya. Dan bener banget, gue setuju banget si Albert. Dan bahkan kalau misalnya gak ada si Albert untuk Max sekalipun, itu bisa untuk Matt. Ya, Matt bisa Bisa banget. Matt, Dari Deadly Blade dulu. Karena Max ini bisa sering dipakai Demon Hunter Sword. Karena itu bakal lebih penting menurut gua, Demon Hunter Sword ketimbang si Albert. Karena menurut gua boom bakal bocor juga. Dari persenan total HP. Yes, bener banget. Atau Dreams juga bisa mengamankan NOD juga sebenarnya. Bisa. Bisa juga. Dan Karena belum ada sama sekali di tim Bigatron Alpha. Rainbow sih, NOD juga bisa. Tapi Karena soalnya tadi dia langsung arah ke Divine Glaive soalnya. Iya. tiga Udah item pertama kan, Ya, 3 item pertamanya langsung Divine Glaive juga salah satu. COD LT, tapi kali ini ternyata di arah bottom lane ada knockout saya dikeluarkan. Rainbow masih mencoba mengawal, ada Kaye di sana, namun ngelepasin seorang OP. World Dragon telah dikeluarkan. Tapi Dan ternyata Max- ditukarkan seorang Max dari Wah. dipertukarkan bola cukup adil untuk Bigatron Alpha. OP ditukar Max. Baik banget, ternyata rotasi dari Impunity Kesa bakal kayak harus mundur terlebih dahulu. Rainbow tertinggal seorang diri, tak ada yang menemani, harus coba dipaksa. White Mana Knight. pilihan, White Knight menjadi pilihan. Oh my god, what a play from Oh, Rainbow. Tapi sayang kurang, sekali, gagal. satu hit kepada seorang Knight. Man mencoba memaksakan White Knight masih bisa kabur, masih coba di follow up. Dreamset terlalu lama, mencoba menjemput seorang Matt dengan wedding wingnya, dan bahkan kali ini dijemput. Ada langsung coba untuk mundur nang. Hihi. Akhirnya mereka bisa kabur dan tanpa ada yang kehilangan nyawanya kembali karena Max sudah harus tumbang. Sedangkan ketika Max tumbang, Lord yang kedua, Lord yang enhance sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down juga. Ini agak sedikit berbanding terbalik jauh ketika ada Max dan juga Brans. Iya, Biasanya pas pump Brans, bahkan di sini di Bigatron Alpha sama sekali gak ada yang mengawal Max. Bener-bener gak ada yang mengawal Max sama sekali. iya ini benar. Satu orang pun gak ada, Gio. Benar, aku setuju banget. Ditinggal sendirian di mid. Yes, benar banget. Tinggal sendirian saja. Dream di garis depan sana. Ada seorang Kaye, tapi ternyata dilempar ejector. Matt sudah memberikan vision. Montesor karena dikeluarkan. Matt membuka. Knockout strike gak kena. Masih coba Dream di arah kanan. Ada Kaye di arah atas. Coba untuk menunggu siapa yang bakal dia tarik di kemudian hari. Iya, masih melakukan setup kembali sebelum nantinya akan melakukan pull ke arah Lord yang Dari Nasmi. kedua. Ada Rinasmi di sana. Ada Rinasmi. Dari Nasmi. Dari Nasmi. Nahan Lord ya kan sampai Iya, setengah, loh. sampai seperempat, ntar Sebelum- dihabisin sama junglernya. Sebelum orang-orang itu gue sih yang lihat dia dulu ya. Mungkin ada yang lain gue nggak lihat ya. Tapi Rinasmi Tapi ya. emang dia yang paling mencolok sih. Dia yang paling mencolok. Di Selalu. winning atau under condition, Selalu. dia selalu melakukan hal tersebut. Iya. Dan Oke. bahkan kali ini Dreams kayaknya nggak boleh berada di sini terlalu Mountain lama. Choker. Ditarik begitu saja dan Oh, ternyata nice. Dia. boomnya langsung hilang. Dia percaya diri akan ada damage dari seorang Remy yang udah di event live. Dan bahkan para pemain dari tim Bigatron Alpha kali ini di arah bottom lane. Opi mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Nggak ada yang melihat. Inhibitor di arah bottom lane. Oh, Kaja pun harus pulang begitu saja. Kaye is kami tapi sepertinya nggak cukup untuk memberikan damage. Bahkan bakal bisa di solo kill oleh seorang Opi. Dan Wow. yes, gua bilang solo kill bisa dilakukan oleh seorang Opi seperti yang udah gua duga. Karena apa? Kayaknya nggak punya defense judgment. Benar Iya. banget, dan kalkulasi damage juga terlalu over. Apalagi kalau misalkan melihat Sebelumnya. dari damage OP, dia pakai 1v1 yang High high and and dry. dry. High and 6% dry. tambahan. Heptasis Endless Battle itu bukan damage yang kaleng-kaleng. Dan Betul. bahkan dipakai sama Chow yang ketika ada 100 km yard ya, dia bisa 100 keluar. km yard. Asik. 100 sih, 8 yard, Oh. 100 km. Jauh banget hawanya. Ah, gitu. Atlet lau. Ada Dream di depan sana, di depan ejector semua masuk, Max di depan bersama dengan seorang Rainbow Betul. ke arah belakang. White Knight yang langsung mundur, merelakan seorang TYY yang bukan KY. Dipaksa sepertinya dia bakal memilih Low effect. apapun, siapapun yang didapatkan. Bakal dapatkan immortality-nya, gak pecah. Wanit dan akhirnya ada Man, knockout strike dikeluarkan. Ternyata miss dan ternyata seorang TYY lagi-lagi memakai hokinya untuk 1000 bulan ke depan. 1000 bulan. Itu berapa tahun Gio? Banyak.
Banyak. Bener, nggak salah. Banyak Tapi- waktuku bersamamu. Wah, Wind of Nature juga sudah diamankan kali untuk menghindari damage dari White Knight. Apalagi kalau misalkan untuk 2 detik, Max mungkin bakal bisa memanfaatkan hal tersebut. Untuk sekarang di menit 18 sudah mulai set up dan bahkan untuk dari segi build damage, Bigodon Alpha lebih berhati-hati. Mereka sadar bahwa Impunity Edge mereka sangat mengandalkan OP dan juga White Knight. Untuk di momen kayak gini Senpai malah kesulitan untuk menangkap dengan dispersion dan juga rotation. Oke, tapi Terus. ternyata di range ke arah belakang sana bakal lebih sulit pergerakannya. Membuka sedikit demi sedikit, bahkan di sini Impunity KS mereka melakukan semuanya mencar sama sekali, dan bahkan Wahinatnya di belakang nggak ada yang bisa menyentuh. Di depan sana dan buka vision sedikit demi sedikit, tapi ternyata ada cutting ini di 2 lane yang Ya. sama, satu lane yang sama dengan 2 orang yang berbeda. Mati kami. Mat, ada Matis juga kami seorang. menuju ke arah belakang, flanking diberikan informasi. Dream is kami dengan circling ke arah belakang sana, dan Bagus saudara banget. belakang sana dapatkan. Nice. Oh my god, Nice. transfer yang bagus. 1 poin diamankan, 1 hilang. Boomer di depan sana, tapi cowoknya melihat Rainbow Skeletal Mouth. Ada orang melihat guiding point Opi. dilakukan dan masih selamat. Order Billion save the day. What a play dari seorang Rainbow, tidak terpick off dari seorang Opi, dan Opi-nya kayu sekarang tuh Maut mencoba dikejar oleh seorang Matt kali ini, tapi Opi lebih cepat untuk berlari, cukup sulit untuk Matt mengejar seorang Opi kali ini. Oh, bukan hanya itu aja, OP-nya gocekannya mau, dan bahkan dia melakukan flanking. Dia masih mau ikut fight, dia mau team fight karena dia tahu damage-nya cukup besar dikeluarkan, dan bahkan Bigetron Alpha tidak mendapatkan Lord-nya. Walaupun dia mendapatkan 1 TYY, tapi ternyata Lord-nya masih ada, dan bahkan Professor Bloody Wings. Blood Wings. Hanya untuk solo pick off ini bener-bener matang banget dari kayaknya. Dia tahu bahwa dia menggunakan mid core shift, otomatis dia membutuhkan build damage yang cukup tinggi untuk langsung memberikan efek burning ke arah teman-teman dari Infinity Edge, dan lihat bagaimana healing damage karena Lordnya potensi shock juga dibuka, dan lihat bagaimana Oh my god, Retri Warkop dilakukan oleh seorang Mes, bahkan Lordnya diamankan oleh seorang Uranus. Double cancellation. Bos para Retri, tapi KYK kan memaksakan Eva Judgment. Eva Judgment berhasil melakukan white tide-nya. Satu yang terakhir menyelamatkan dari seorang Rainbow. Kayak Buntuma, killing sudah didapatkan, tapi ternyata Bapak Lordnya terhormat diamankan Uranus. Tapi kali ini Lordnya udah mencoba ditahan aja sama seorang Matt, karena sebenarnya dibilang rugi nggak terlalu rugi, dibilang rugi juga ya lumayan. Rugi, ini rugi. Walaupun dia dapat minionnya. mainan, ini rugi. Super minionnya. Karena itu bisa membuat Impunity KS membalikan keadaan. Tadinya dia kalah. Iya, Kali iya. ini dia bakal lebih normal lagi. Oke, gue punya super minion. Kita bisa reset ulang. Kita bisa balikin keadaan. Dan ini gak bagus untuk Bigetron Alpha. Cuman ada poin positif dari Bigetron Alpha ketika mereka bisa mengeliminasi seorang Weak Knight di sini. Untungnya dapat kalau Weak Knight. kasus yang gak ada White Knight tadi gak di follow up sama KYG, Iya. itu Iya. bakal sulit banget. Beda cerita tuh. Itu kalau nggak ada double recall cancellationnya kayaknya bakal langsung diamankan sama Infinity Edge. Harusnya mereka bakal langsung strike push dari mid, and then mereka bisa mengembalikan keadaan dengan cepat. Namun Bahkan gara-gara tadi 1 buah Ring of Order ini benar-benar sangat mengganggu sih untuk dari teman-teman Infinity Edge melakukan recall. bahkan kayaknya tadi aja udah tumbang. Iya. Kayaknya udah tumbang itu kalau nggak ada Rainbow Save the Day. Rainbow Nih, gila. nih ya, kita lihat ya di sini ya replaynya ya. Ini Wanda udah recall segala macam. Kayaknya dapat. Kayaknya dapat. Kayaknya di follow up, ya kan? Ah. Tapi lihat ada immortality. Eva Das, Judgment. pecah. Itu udah dapat immortality, masih dapat killing spree. Kalau nggak ada Rainbow, itu kasusnya beda banget. Dan bakal dari bottom lane masih ada sayap untuknya. Dia coba follow up. Covernya. Sayangnya cukup baik, dan covernya cukup baik. Akhirnya kali dilakukan oleh Sandrin. Oh, bisa kartu mal. Dilakukan ke arah belakang. Max seorang diri. Gak ada pengkawalan. Nice. Nice. Mati. Dan bahkan di arah belakang sana. Tanya juga harus rumah immortality Immortal sudah pecah. pecah. Menuju ke arah seorang Senpai. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Senpai mau kemana? Senpai. Gak boleh pulang Senpai. Opi juga nggak bisa pulang Iya. kali ini, harus berlari dengan cepatnya. Senpai bahkan meng-cancel recall-nya. Dia tahu posisi ini nggak bagus banget untuk dia melakukan recall, tapi kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan mereka. Movement speed dari Opi sangatlah tinggi dan bahkan masih dikejar. Apakah bakal connect enggak sih kayaknya? Gak ada twing. Banget, Opi. Jangan sampai overcommit karena Talker deh kayaknya. Main talker ya. Dia punya endless battle kan, tambahan movement speed juga di Itu situ. main talker deh feeling gue. Oh, ada- dia beli ROM item Shadow Mask. Shadow Mask. Pantes lari kenceng Gila. banget. Udah larinya kencang, hilang tiba-tiba, dan Nggak kelihatan. Kayema juga punya Shadow Mask kali ini. Benar. Tapi kalau menurut gue pribadi ini Max harus berhati-hati. Max gak boleh offset sama sekali karena ternyata Max ini apa yang bisa gue bilang, dreamsnya itu harus mau nggak mau merelakan Max untuk tidak bisa dikawal. Tapi nanti kalau misalkan tadi inisiasi dia. Tapi kalau misalkan Iya. tadi di momentum di bawah itu dapat apa highlight atau replay, aku notice Oh satu hal my di mana god, Gary dipaksa, Twin-nya. dipecah, Jason kali bahkan ini. dilempar, diselamatkan oleh TYY. Kayak menarik tapi diselamatkan oleh TYY, dan bahkan Chaos Assault gak bisa menembus jatuh Enggak. pertahanan dari Uranus. Jaraknya terlalu Ya, jauh. Terlalu jauh jaraknya. Dan kalau kita lihat memang
Kali ini dari segi minionnya udah masuk ke Brute arah Force. 3 lane-nya. Tadi Profesor, yang Profesor lihat tadi pas ketika si Max bisa menumbangkan seorang Weak Knight, itu benar-benar bagus sekali. Sebenarnya poinnya bukan di ini sih, bukan di meninggalkan Max-nya, tapi Iya. aku Setupnya. lebih mematangkan setupnya. Kayak Rainbow itu bener-bener dikasih guided wing untuk setup untuk ke belakang. Dan- kalau enggak itu White Knight dapetin Rainbow, dia dapetin spree. Dan satu lagi, itu Dreamship benar-benar fokus ke White Knight. Iya. Dia lempar Sirkin Eagle-nya benar-benar ke seorang Granger. Grangernya udah di tengah segala macam kan, kalau ditangkap tuh buyar dikit ya. Yang samping-sampingnya Yang Bu. samping-sampingnya buyar, jadi masuk dan bahkan Rainbow udah minum jus blueberry sepertinya di arah top lane sana. Dia bisa menumbangkan Oh, ini blueberry ya sekarang ya? Iya blueberry. Oh, gitu. Bukan bubblegum ya? Bukan bubblegum lagi. Bukan taro. Ngerinya nanti kalau bubblegum jadi gummy. Waduh. Emang Tiga apa detik. demek tuh? 3 detik untuk Lord datang, Profesor dan juga Oji. Selamat datang Buffalo yang terhormat di Land of Yes. Dawn kali ini, dan maka di setupnya oleh para pemain dari tim ini di DH. Dan di game yang pertama ini udah mulai lumayan seru banget, bahkan deg-degan 24 menit. menuju ke arah 24 menit. Mereka masih bertahan di arah bottom lane sana. Boom lagi dan lagi, dia masih butuh satu buah regen, masih butuh buah Zektor. pasir. Dan ke arah belakang Immortality dibuka, ada kayak di sana, kayak ini telah dilakukan. Oh, Dan ternyata nice. dia ambil begitu saja, nggak berhasil. Red memberikan damage, ternyata Wow. Loija yang menyelamatkan hari dari White Knight. Nice Dipecat banget. antara Obi. Ditungguin. Nice. Ditungguin. Trigger di Simplane from Kayeye. What a play banget dari tim Bigatron Alpha, bisa menumbangkan satu orang OP, dan kali ini boom menjadi target berikutnya. Sudah ada Rainbow, Kayeye dan Halo. juga Max. Damage-nya. Halo, Supras Mother Father kali ini. Ini pasti mati. Iya pasti. Pasti, Take pasti. out ke arah Pasti, belakang Dai. juga Immortalnya masih ditahan, tapi lihat Tuh, baik lihat. time-nya dikasih Udah ball sakit. lightning slow effect dan bahkan nggak bisa kemana-mana, dipanah cus begitu saja, Iya. langsung hilang, ditabrak Kayeye. Tapi dapetin satu. Dreams-nya sedikit demi sedikit coba untuk menyicil. Akhirnya Mat datang. Dreams membuka vision. Mid Yap. di tengah udah mulai jalan, dan para pemain dari tim Immunity KH gak ada yang berani No way. mendekat sama sekali. Mantap, Ini Soccer. momentum snowball untuk Bigatron Alpha. Permainan yang bagus dilakukan oleh tim Bigatron Alpha, membalikan keadaan yang cukup sulit, yang cukup berat harinya untuk tim Indonesia. 25 menit yang dilakukan Bigatron Alpha, perlahan demi perlahan menembuahkan hasil positif untuk Bigatron Alpha setelah mendapatkan Lord Wow. yang ketiga yang sudah enhance tentunya. Tentunya ini juga untuk Lord akan segera masuk ke arah mid lane untuk memporak-porandakan base terakhir milik Impunity. Bahkan GH. menarik sekali ketika melihat item dari Max-nya. Dia sadar bahwa dia terkena deal damage yang cukup tinggi dari White Knight. Makanya dia bikin Beast Killer di sini, mengadu Beast Killer dari White Knight, dan jangan lupakan juga dia punya Winter Truncheon. Ketika nanti dia di injektor dan ketika momentumnya nggak ada Threshold, kayaknya dia bakal menyelamatkan diri dengan satu buah timing dari Winter Truncheon. Alright, itu bukan hanya itu aja. Lihat kali sini itemnya udah mulai full semua. Bapak terhormat sudah menuju ke arah base, menuju ke arah mid lane. Di Coba arah top diingat. lane dikawal oleh seorang man. Bakal fokus Montek Soccer telah dibuka menuju ke arah belakang. Masih coba ditahan karena dua lane bakal dipush secara bersamaan. Yang tidak punya Immortality, dan bahkan para pemain dari tim Impunity KH kali ini baru aja maju lagi. Lihat ada OP, ada Sinumas, tapi ternyata gak maksimal. Fokus ke arah belakang dan Sonata. Dreams mereka masih menungguin super minion dari top lane sana supaya 3 inhibitor harus hilang secara bersamaan. Nice. Para pemain dari tim Impunity KH bakal coba untuk bertahan. Dreams sudah mengekang satu orang. Jatuh. Dilempar begitu saja. Berita dulu bos. Max menjadi pilihan. Oh, itu dia. Winter Truncheon detik. Bahkan kali ini satu harus tumbang, membalikin keadaan. Max. Max mencoba untuk bertahan, mencoba mengejar seorang diri tadi menemani di flicker begitu saja, ternyata dipaksa. Masih ada pasif yang keluarkan. Oh, guided wing-nya. Dan ternyata Max yang masih bisa bertahan kali ini. PT. Lihat kombinasi antara dua kembar Tachibana. Keren banget. Killing spree. What a play dari seorang Max berserta dengan Rainbow, bahkan Dreams yang mencoba untuk mengcover pergerakan dari Max yang dikejar-kejar kenapsuan oleh seorang Boom. Bahkan Lihat. 3 orang harus tumbang. 2v4 situation di depan sana. Wintalker ditukarkan begitu dengan Winter, tapi kali ini lihat bagaimana Bigatron Alpha coba untuk memanfaatkan mereka punya minion. Langsung ke dalam. Dipaksa. DCC. Tim Indonesia fokus langsung ke arah base. Kemudian apa terjadi ini? Senpai, bye-bye. Bye-bye, Senpai. Harus mengakui kekuatan dari tim Bigatron Alpha. 1-0 kemenangan perdana.